Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Gita Puspita selaku moderator dari kelompok 11 yang beranggota Alisa, Sani, dan Heni. Di sini kami untuk memenuhi tugas teori bilangan dengan dosen pengampu Bapak Dede Jamil. Pada materi ini ada 4 subbab. Materi yang pertama akan dipaparkan oleh Heni, materi yang kedua akan dipaparkan oleh Alisa, dan materi yang ketiga akan dipaparkan oleh saya sendiri, dan yang keempat akan dipaparkan oleh Sani. Kita langsung aja ke pematerian. Baik teman-teman semuanya, kita sekarang akan belajar bersama-sama mengenai subfield. Di sini ada bagian terhingga yang sudah dijelaskan di kelompok sebelumnya, yaitu field yang lambangnya itu FV pangkat N. Nah, kalau subfield ini adalah bidang bagian dari bagian terhingga yang dilambangkan dengan FV pangkat M. Misalnya, dimisalkan FV pangkat N itu adalah sebagai sebuah lemari, dan subfieldnya yaitu FV pangkat M itu sebagai laci di dalamnya. Nah, disebutkan juga di teorema subfield, misalkan FV pangkat N adalah bidang hingga yang dengan P pangkat N itu elemen, di mana P adalah bilangan prima dan N adalah bilangan bulat positif. Maka FV pangkat M adalah subfield dari FV pangkat N. Jika dan hanya jika M habis membagi N. Nah, teman-teman, subfield ini akan ada jikalau M habis membagi N. Dengan rumus matematis FV pangkat N subfield FV pangkat N jika dan hanya jika M ini habis membagi N. Jika M tidak habis membagi N atau ada sisanya, maka tidak bisa disebut dengan subfield. Nah, di sini dijelaskan syarat agar subfield itu ada. Tentunya sudah tadi dijelaskan ya bahwa bidang FV pangkat M bisa menjadi subfield dari FV pangkat N jika dan hanya jika M habis membagi N, dengan keterangan P adalah bilangan prima, basis bilangannya 2, 3, 5, dan seterusnya. Lalu ada N, yaitu eksponen bidang induk atau orde induk, dan M eksponen subfield atau orde bidang bagian. Dan di sini juga ada struktur dan keunikan bidang bagian atau subfield. Yang pertama yaitu orde prima. Jika N sama dengan 1, bidang berhingga terkecil adalah FV, di mana P prima dan yang isomorfik dengan Z, yaitu himpunan bilangan bulat modulo P. FP hanya memiliki satu subfield trivial, yaitu dirinya sendiri. Dan yang kedua adalah bidang bagian primal atau primal subfield, di mana di setiap bidang berhingga FV pangkat N selalu memiliki bidang bagian yang berorde P pangkat 1 atau FV. Bidang ini adalah bidang bagian terkecil dan disebut bidang bagian primal. Dan yang ketiga adalah keunikannya. Untuk setiap pembagi M dari N, subfield berorde P pangkat M yang terkandung dalam FV pangkat N itu bisa disebut unik. Baik teman-teman, agar lebih memahami, kita langsung ke contoh soal saja. Di sini ada 3 contoh soal dan akan saya bahas satu persatu. Baik teman-teman, kita sekarang akan mengerjakan soal nomor 1. Misalkan kita punya bidang berhingga F2 pangkat 6, di mana orde bidangnya itu adalah 2 pangkat 6. 2 pangkat 6 itu adalah 64. Pertanyaannya, tentukan semua orde yang dapat mungkin dari subfield dari F2 pangkat 6. Mari kita kerjakan. Yang pertama kita itu nyari P dulu ya teman-teman, dimana P itu adalah bilangan prima, yaitu bentuk umumnya kan itu adalah P F pangkat N. Nah, si P ini adalah 2, dan N-nya itu adalah eksponennya bidang induk, yaitu 6. Kita ketemu P dan N-nya, sekarang kita ke langkah kedua, yaitu cari
semua faktor positif dari 6. Apa saja teman-teman? Yaitu ada 1, 2, 3, dan 6. Terus kita bagian ketiga, tentukan orde subfield yang mungkin, yaitu bentuknya itu P pangkat M kan, sesuai syarat M itu harus habis membagi N. Kan orde subfieldnya itu adalah 2 pangkat M. Setiap faktor dari 6. Kita bikin tabel saja. Teman-teman sudah menemukan langkah kedua, kita mencari langkah ketiga dengan menggunakan tabel. Nah, ini kan faktor dari M itu ada 4 ya. 1, 2, 3, dan 6. Ini adalah orde subfield, yaitu 2 pangkat M. Nah, jadi ini 2 pangkat 1, 2 pangkat 2, 2 pangkat 3, dan 2 pangkat 6. Nah, ini 2 pangkat 1 berapa teman-teman? 2. 2 pangkat 2, 4. 2 pangkat 3, 8. Dan 2 pangkat 6 adalah 64. Nah, setelah kita sudah menemukan orde subfield, kita isi bagian simbol. Simbolnya kan itu adalah F ya. Jadi di sini kita isi F2, F4, F8, dan F64. Nah, kita kasih kesimpulan teman-teman. Jadi bidang F2 pangkat 6 itu memiliki 4 bidang bagian yang unik, yaitu F2, F4, F8, dan F64. Nah, 64 itu kan adalah dirinya sendiri ya teman-teman. 2 pangkat 6 itu adalah 64. Baik, kita lanjut ke soal yang kedua. Di sini kita punya bidang berhingga F5 pangkat 15, di mana ordenya itu adalah 5 pangkat 15. Nah, pertanyaannya sama seperti yang tadi. Tentukan semua orde yang mungkin dari F5 pangkat 15. Yang pertama, kita biasa mencari F dulu dan N dulu. Nah, di sini F-nya ada P-nya. P-nya adalah 5 dan N-nya adalah 15. Terus yang kedua, kita cari faktor positif dari 15. Ada berapa aja? Ada 1, 3, 5, dan 15. Lalu yang ketiga adalah kita buat tabel saja. Kita masukkan faktor atau derajat M, yaitu 1, 3, 5, dan 15. Lalu subfieldnya ada, ini kita tulis saja, F5 pangkat 1, F5 pangkat 3, F5 pangkat 5, dan F5 pangkat 15. Nah, kita orde subfieldnya, orde itu yang ini. Jadi 5 pangkat 1, 5. 5 pangkat 3, 125. 5 pangkat 5, 3125. Dan ini tulis saja 5 pangkat 15. Nah, kita kasih keterangan, yaitu ini itu bidang bagian seperti yang tadi saya jelaskan di karakter dan struktur. Bidang bagian terkecil. Lalu ini ada subfield
berorde 125, yaitu ada subfield unik berorde 3125, dan yang terakhir ini adalah bidang bagian terbesar, yaitu bilangan dirinya sendiri. Baik, kita simpulkan jadi yaitu semua order yang mungkin untuk subfield dari subfield F5 pangkat 15 adalah F5, F125, F3125, dan F5 pangkat 15. Baik teman-teman, kita akan membahas soal nomor 3. Nah, soal nomor 3 ini beda dari soal nomor 1 dan nomor 2. Kan soal nomor 1 dan nomor 2 itu mencari subfile. Nah, kalau di nomor 3 ini subfile-nya sudah ada, tetapi kita harus membuktikan apakah ini benar-benar merupakan subfile dari F11 pangkat 20. Mari kita bahas. Yang pertama kita tentukan P, M, N. P-nya itu kan 11, M-nya itu 6, dan N-nya itu 20. Nah, kalau mencari ini simpel sekali, kita tinggal gunakan syarat ini yang M habis membagi N. Kita coba ya. 20 itu habis gak dibagi 6? Tidak ya teman-teman, jadi hasilnya itu 3,33. Nah, ini itu tidak habis dibagi 6, jadi F11 pangkat 6 itu bukan subfield dari F11 pangkat 20. Nah, ini tuh tidak bisa disebut subfield karena si M ini tidak habis membagi N karena ada sisanya. Nah, di sini saya akan memaparkan materi yang kedua, yaitu mengenai polinomial irreducible. Definisinya itu adalah polinomial irreducible adalah polinomial yang tidak dapat difaktorkan menjadi dua polinomial lain dengan derajat yang lebih rendah selain dikalikan dengan konstantanya. Contoh yang pertama itu ada x kuadrat ditambah 1. Itu termasuk irreducible karena x kuadrat tambah 1 itu tidak dapat difaktorkan. Yang kedua ada x kuadrat dikurangi 1. Ini bukan termasuk irreducible. Kenapa? Karena x kuadrat kurangi 1 itu dapat difaktorkan menjadi x tambah 1 dikali dengan x kurangi 1. Yang kedua ada valid hingga atau finite valid, yang artinya adalah valid yang memiliki elemen terbatas. Valid yang paling umum digunakan dalam teori polinomial adalah GFQ, di mana Q adalah jumlah elemen dalam valid tersebut. Valid yang paling sederhana adalah GF2, valid yang memiliki elemen 0,1, GFP yang memiliki elemen 0,12, dan seterusnya sampai ke P kurangi 1, di mana P adalah bilangan prima. Yang kedua yaitu tentukan apakah polinomial irreducible di GF2. Yang pertama itu ada F dengan persamaan Fx sama dengan x pangkat 3 tambah x tambah 1. Yang kedua ada Gx sama dengan x kuadrat tambah x tambah 1. Kita langsung aja ya. Yang pertama itu diketahui x-nya itu sama dengan 0 dan x sama dengan 1. Didapat dari mana? Didapat dari yang ini, GF2, GFQ. Karena di sini Q-nya bernilai 2, maka nilai A dan B-nya itu antara 0 atau 1. Lanjut saja, kita langsung disubstitusikan persamaan ke persamaan Fx, yaitu x pangkat 3 tambah x tambah 1. Ini kalau misalkan di F0, maka hasilnya itu sama dengan 1. 1 itu kan
bernilai 1. Karena dia bernilai 1, artinya itu dia tidak dapat difaktorkan. Karena kalau dapat difaktorkan, nilai di sininya itu bakalan menjadi 0. Bakalan menjadi 0 ketika sudah dibuka apakah polinomial irreducible ini irreducible di GF2 dengan persamaan fungsi yang pertama itu fx sama dengan x kuadrat tambah x tambah 1 dan yang kedua itu gx x kuadrat tambah x tambah 1. Nah, langsung saja ya kita substitusikan ke persamaan yang pertama, yaitu yang fx sama dengan x pangkat 2 x kuadrat tambah x tambah 1. Didapat x-nya itu antara 0 atau 1. Ini dari mana? Ini itu didapat dari hasil yang GF2 kayak yang tadi. Jadi si 2 ini itu berfungsi untuk mensubstitusikan nilai A-nya. Karena dia antara 0 atau 1, maka di sini juga disubstitusikan itu ke 0 sama ke 1. Kalau dia disubstitusikan X-nya itu 0, maka didapat hasilnya itu sama dengan 1. 1 kongruen dengan mod 2. Mod 2 didapat dari mana? Mod 2 itu kita dapatkan dari yang GF2 ini. Jadi 2 GF Q, nilai ininya, nilai Q ini yang dalam kurung ya, yang diserima 2, itu tuh digunakan untuk modulonya dan juga untuk mensubstitusikan nilainya. Nah, lalu kalau misalkan kayak gini berarti dia kan 1 kongruen mod 2, berarti tidak bisa ya karena 1 lebih kecil daripada 2. Nah, berarti dia tidak dapat difaktorkan. Nah, yang kedua itu sama hasilnya itu didapatnya itu kan 3. 3 kongruen 1 mod 2 berarti kan memiliki sisa lagi 1. Itu artinya juga tidak dapat difaktorkan. Makanya di sini didapatkan hasil bahwa polinomial dua-duanya itu tidak bisa difaktorkan ya, maka terbukti bahwa fx sama dengan x kuadrat tambah x tambah 1 itu adalah irreducible di GF2 gitu, karena dia tidak ada yang bisa difaktorkan gitu, jadi dia irreducible di GF2. Yang contoh soal yang kedua itu adalah GX sama dengan X pangkat 3 tambah X kuadrat tambah 1. Disubstitusikan lagi kayak yang tadi, dan didapatkan hasil bahwa kedua-duanya juga sama, bukan akar, yang artinya itu tidak dapat difaktorkan. Maka GX sama dengan X kuadrat tambah X tambah 1 juga termasuk ke irreducible. Untuk yang ini nanti akan difotokan ya, jawabannya akan di-share biar kalian lebih paham. Lanjut. Nah, selanjutnya itu ada polinomial monik. Polinomial monik adalah polinomial yang koefisien dari pangkat tertingginya itu adalah 1. Sebagai contoh, x kuadrat tambah x tambah 1 adalah monik karena koefisien dari x kuadrat adalah 1. Nah, lanjut aja kita ke contoh soal biar lebih paham. Jadi kita sekarang lanjut ke contoh soal polinomial monik ya guys nih. Nah, kayak gini aja. Diketahui bahwa ditanyakannya itu adalah tentukan semua polinomial monik derajat 3 di GF2 yang irreducible. Kayak tadi ya, pertama itu kita harus bikin apa? Betul, persamaannya. Persamaan fungsinya ya, karena ini tuh derajatnya itu 3, maka pangkat tertingginya juga adalah 3. Maka didapatkan GX-nya itu sama dengan X pangkat 3 tambah AX kuadrat tambah BX tambah C. Dan dengan syarat ABC ini adalah anggota dari 0 atau 1. Mengapa 0 atau 1? 0 atau 1 ini didapatkan dari yang GF2 ini. Kan itu sebelumnya itu namanya itu GFQ ya. GFQ dan Q di sini itu bernilai 2. Maka kalau 2 itu berarti nilai antara A, B, dan C-nya itu antara 0 atau 1. Lalu setelah kita buat persamaan fungsi, kita tinggal substitusikan ya. Yang pertama itu, oh ya sebelumnya, ini nih, aku punya caranya biar kita tuh tahu jumlah polinomial monik itu ada berapa gitu sebelum kita mengeceknya satu per satu. Nah, di sini kan diketahui bahwa derajatnya itu kan adalah 3 ya, derajatnya 3 dan nilai Q-nya ini yang ini GFQ itu adalah 2, maka tinggal dikalikan 3 dikali 2 itu hasilnya itu adalah 6. Nah, lalu kita substitusikan.
Berarti kan kita udah tahu ya, jumlah polinomialnya itu bakalan ada 6. Yang 6 itu tuh kita substitusikan ke nilai 0 atau 1. Yang pertama itu jika ABC-nya itu semuanya itu bernilai 0, maka didapatkan hasil yaitu bukan irreducible karena dapat difaktorkan ya. Ini bukan irreducible karena nilai F0 itu kan adalah 0. Lalu kita substitusikan jika nilai C-nya itu adalah 1 dan yang lainnya itu adalah 0, maka didapatkan F1-nya itu adalah 2. Maka kalau misalkan 2, kita kongruenkan ke modulo 2, maka dia itu juga hasilnya 0 kan ya. 2 kongruen mod 2 itu kan hasilnya itu 0. Maka dia itu reduksible atau tidak dapat atau bukan irreducible dan artinya itu dia dapat difaktorkan. Lalu oh iya, mod 2 itu kita dapatkan dari nilai Q ya. Jadi yang GF2 ini. Lanjut lagi ke selanjutnya yaitu jika B-nya yang bernilai 1 dan A juga bernilai 1, namun C-nya itu bernilai 0. Dapatkan hasil seperti ini ya, persamaannya itu X kuadrat X kuadrat tambah X, lalu X pangkat 3 tambah X tambah 1. Dan dia itu hasilnya itu sama dengan 0 ya. Yang ini juga F1 itu sama dengan 3 kongruen 1 mod 2. Artinya itu tuh dapat difaktor, itu tuh artinya dia bisa difaktorkan ya, maka dia bukan irreducible. Lalu lanjut lagi jika yang bernilai satunya itu adalah A dan B-nya. Tuh didapatkan seperti ini sampai hingga selesai dan diketahui dan diberikan kesimpulan bahwa polinomial irreduksibelnya itu adalah X kuadrat tambah X dan X kuadrat tambah X pangkat 3 tambah X kuadrat tambah 1. Yang selanjutnya itu yang keempat ada counting irreducible polynomial, yaitu menghitung jumlah polinomial irreducible dalam suatu field seperti melibatkan teori yang lebih mendalam. Secara umum, kita menggunakan fungsi Mobius dan jumlah polinomial irreducible. Untuk menghitung jumlah polinomial irreducible, monik derajat di atas, kita menggunakan rumus yang melibatkan fungsi Mobius. Rumusnya adalah sebagai berikut ya, bisa dilihat di PPT, yaitu I N, Q sama dengan 1/N sigma D per N Mobius D Q pangkat N per D. Lalu selanjutnya untuk yang ini kalian bisa cek aja ya nanti di gambarnya. Soalnya ini terdapat di PPT atau nanti bisa dilampirkan di sini. Terus yang kelima itu ada fungsi Mobius. Fungsi Mobius adalah fungsi yang digunakan untuk menghitung jumlah polinomial irreducible dengan cara mengalihkan dengan faktor tertentu tergantung pada faktor prima dari pembagi. Nah, ini tuh untuk fungsi Mobius itu kan ada dalam rumus yang tadi ya, yang Mobius D. Nah, ini tuh mempunyai syarat. Apabila Mobiusnya itu bernilai 1, Mobius 1, maka nilainya juga 1. Apabila Mobius P sama dengan negatif 1, jika P-nya adalah bilangan prima. Lalu Mobius P kuadrat sama dengan 0 jika P kuadratnya itu membagi D. P kuadratnya itu bisa membagi D gitu. Misalkan 2 pangkat 2, 4. Bisa membagi D kan ya. Nah, terus Mobius D itu sama dengan 0 jika D memiliki faktor prima kuadrat. Nah, untuk lebih jelasnya kita langsung aja ya ke contoh soal. Kita ke contoh soal yang terakhir ya. Contoh soalnya itu adalah menghitung jumlah polinomial irreducible derajat 1 di GF2 untuk N sama dengan 1 dan Q sama dengan 2. Nah, kalau yang tadi itu membuktikan doang ya apakah polinomial tersebut berbentuk irreducible ataupun bukan. Nah, kalau yang sekarang kita harus menghitung jumlahnya. Nah, kalau menghitung jumlahnya itu ada rumusnya yang tadi sudah disampaikan ya.
Nah, bentar. Nah, untuk contoh soal yang pertama, kan di soal itu tentukan jumlah polinomial irreducible derajat 1 di GF2 untuk N sama dengan 1 dan Q sama dengan 2. Kita tulis dulu rumusnya ya, yang I, N per Q sama dengan setengah N, 1 per N, 1 per N, sigma D per N, modulo D, kali Q pangkat N per D. Diketahui bahwa N-nya itu sama dengan 1 dan Q sama dengan 2, maka disubstitusikan. Ke sini ya, 1 per 2, ini N-nya juga dengan 1, lalu ini juga sama. Nah, jadi bisa kita lihat ya, yang belum diketahui itu adalah nilai dari D. Itu D ya, mirror, maaf. Nah, untuk mencari nilai D itu dicari dari kemungkinan angka berapa yang bisa membagi N. Perhatikan di sini, kan rumusnya itu N pangkat D ya. Nah, berarti D itu adalah kemungkinan angka yang bisa membagi si N. Nah, N di sini tuh kan 1, maka yang dapat membagi 1 itu kan hanya 1 aja ya. Jadi nilai D-nya itu adalah 1. Maka didapatkan 1 per 1 sigma D per 1 modulo 1, ya maaf typo, terus dikalikan dengan 2 pangkat 1. Didapatkan hasil seperti ini, 2. Nah, terus modulonya itu kan tadi modulo 1. Tadi di fungsi Mobius sudah diketahui bahwa jika Mobiusnya itu 1, maka nilainya juga adalah 1. Nah, terus untuk yang sigma D per N ini itu tidak dimasukkan ke dalam hitungan ya. Jadi kalau misalnya kalian mengkalikannya itu hanya yang ini, yang 1 per N, lalu yang modulonya, modulo D, lalu yang Q. Yang ini mah tidak ya, hanya disubstitusikan saja tapi tidak dioperasikan. Didapatkan hasilnya itu 2. Jadi jumlah polinomial irreducible derajat 1 di GF2 itu adalah 2. Lebih mudah kan? Lebih mudah yang ini dibandingkan dengan yang tadi. Lalu ke contoh soal yang kedua. Contoh soal yang kedua itu pertanyaannya itu hitung jumlah polinomial irreducible derajat 2 di GF2. Untuk N sama dengan 2 dan untuk Q sama dengan 2. Dimasukkan, disubstitusikan ke rumus kayak yang tadi. Nah, tapi di sini ada yang berbeda ya, teman-teman. Kan nilai N-nya itu adalah 2. Tadi sudah dijelaskan bahwa D itu adalah kemungkinan angka berapa yang dapat membagi si N. Karena di sini N-nya itu jelas 2, berarti angka 2 itu bisa dibaginya itu dengan 1 dan juga dengan 2. Maka nilai D-nya juga ada 2, antara 1 dan juga 2. Ada 2 kemungkinan. Nah, lalu si angka dua-duanya itu kita masukkan ya, substitusikan ke Mobius. Kalau misalkan D-nya sama dengan 1, maka Mobius 1 itu hasilnya adalah 1. Mobius 2. Mobius 2 itu berarti masuknya itu ke sama dengan negatif 1. Kenapa? Karena 2 itu merupakan bilangan prima. Jadi hasilnya itu negatif 1. Nah, kalau udah diketahui Mobiusnya seperti ini, substitusikan juga si nilai D tadi itu ke persamaan yang Q. Didapatkan hasil Q-nya itu 4 sama 2. Lalu, nih, kalian lihat yang ini. Kan di soal itu ada 1 per 2 ya, sebelum sigma itu ada 1 per 2. Nah, yang ini itu kita lakukan penjumlahannya itu di akhir, karena dia tidak masuk ke dalam olahan yang sini, jadi ini kita olahannya di akhir. Jadi sama itu kita Mobius itu ada 1, dikalikan dengan Q pangkat N per D ya, dikalikan juga sama 1, yang dia Mobius yang sama dengan 1. Menghasilkan Q-nya itu 4, jadi 1 dikalikan 4. Jadi ini tuh Mobius dikalikan dengan Q ya, 1 per 1 ditambah. Terus D yang kedua, ini 2, dan 1, dikalikan dengan Q yang sama dengan Q, yang D-nya itu sama dengan 2, didapatkan hasil 2, maka didapatkan hasil 4 dikurangi 2, maka hasilnya adalah 2. Nah, baru setelah ini dimasukkan bahwa I 2 sama dengan setengah dikali 2 sama dengan 1. Maka jumlah
polinomial irreduksible derajat 2 di GF2 adalah hanya ada 1. Pada sebab ketiga, yaitu tentang Lagrange interpolation formula. Nah, jadi ini tuh membahas tentang suatu metode untuk menentukan polinomial yang melewati titik-titik tertentu. Contohnya ada x1, y1, x2, y2, x3, y3, dan lain sebagainya. Nah, pada metode ini, X1-nya itu tidak boleh sama, jadi setiap X itu harus berbeda-beda. Nah, selanjutnya untuk menentukan polinomial P dari X itu, derajatnya tidak boleh lebih dari N, jadi derajatnya itu harus kurang dari atau sama dengan N. Nah, untuk rumus umum dari metode ini ada di sini ya teman-teman. Nah, misalkan ada titik 1,2 di mana 1 itu merupakan X dan 2 itu merupakan Y. Nah, jadi ketika P dari X1 sama dengan Y1 itu, jadi P1 sama dengan 2. Nah, untuk rumus dari metode ini tuh bisa digunakan dalam bilangan asli, bilangan kompleks, dan pastinya bisa digunakan dalam finite field. Nah, kita akan membahas tentang finite field-nya saja. Nah, sekarang kita akan mencoba untuk latihan soalnya ya teman-teman, kita bahas bersama-sama. Nah, kita langsung ke contoh soalnya ya teman-teman. Nah, di sini ada soal di mana 3 titik di finite field dengan modulo 7 dengan titiknya ada 1,3, 2,5, dan ada 4,2. Nah, cari polinomial Px dengan derajat kurang dari sama dengan 2 yang melewati ketiga titik tersebut. Nah, kita lihat di sini ada 3 titik nih teman-teman. Nah, ada 1,3. 1,3 itu kita misalkan menjadi X1, Y1. Sedangkan yang 2,5 kita misalkan menjadi X2, Y2. Dan yang 4,2 itu menjadi X3, Y3. Nah, langsung aja ke yang L1 yang pertama ya teman-teman. Nah, untuk L1 itu dengan rumus X dikurangi X2 dikali X dikurangi X3 dibagi X1 dikurangi X2 dikali X1 dikurangi X3. Kita langsung masukkan. Ini bisa kalian lihat di sini yang atas itu ada merupakan pembilang dan yang bawah itu penyebut. Kita operasikan satu-satu dulu ya teman-teman. Yang pertama itu kita operasikan yang pembilang. Kita dikali X kurangi 2 dikali X kurangi 4 itu menghasilkan X kuadrat dikurangi 6X ditambah 8. Nah, ini ya teman-teman. Nah, selanjutnya kita negatif 6 sama 8 yang itu kita reduksi ke modulo 7. Tadi kan dikatakan ini itu adalah modulo 7 ya teman-teman. Nah, langsung saja. Yang negatif 6. Negatif 6 ditambah 1 itu sisanya itu 1. Jadi negatif 6 kongruensi 1 di modulo 7. Begitupun yang 8, ternyata 8 dikurangi 7 itu sama dengan 1. Berarti 8 kongruensi 1 di modulo 7. Nah, maka untuk pembilang ini tuh tadinya X kuadrat dikurangi negatif 6X ditambah 8 menjadi X kuadrat ditambah X ditambah 1. Karena negatif 6X-nya itu diganti menjadi 1. Begitupun yang 8 itu diganti menjadi 1 gitu ya teman-teman. Selanjutnya ke yang penyebut. Yang penyebut itu 1 dikurangi 2 dikali 1 dikurangi 4. Nah, ini 1 dikurangi 2 itu negatif 1. 1 dikurangi 4 itu adalah negatif 3. Negatif 1 dikali negatif 3 yaitu 3 dari modulo 7. Nah, selanjutnya kita cari dari hasil ini tuh 3-nya itu kita inversekan ya teman-teman. Cari inverse dari 3 di modulo ke-7. Nah, bagaimana cara
menentukan inverse-nya itu. Nah, 3 dikali berapa yang menghasilkan 15 atau 3 kali berapa yang menghasilkan sisa 1 dari modulo 7. Kita misalkan A-nya itu 1 ya. A-nya 1 itu berarti 3 dikali 1 kongruensi berapa di modulo 7? Bukan ya, sisanya bukan 1. Terus misalkan A-nya 2 sama dengan 3 kali 2 kongruensi 6 modulo 7. Terus misalkan A-nya 3 kali 3 kongruensi 9 modulo 7 berarti sisa 2 modulo 7. Terus misalkan A-nya 4 sama dengan 3 dikali 4 kongruensi 12 modulo 7 sisa 5 modulo 7. Nah, A 5 sama dengan 3 kali 5 kongruensi kan 15 ya. 15 di modulo 7, 7 14 sisa 1 modulo 7. Nah, kita cari yang sisanya itu 1. Maka untuk inverse dari 3 inverse di modulo 7 itu adalah 5 ya teman-teman. Oh iya, kalian takut bertanya bahwa ini tuh 3 tuh dari mana? Dari sini ya teman-teman, dari awalnya 3 modulo 7. Maka kita cari inverse dari 3 di modulo 7. Nah, maka dari itu awalnya kita mendapatkan ini ya untuk pembilang. Untuk pembilang itu x kuadrat ditambah x ditambah 1. Sedangkan untuk penyebutnya itu kita dapatkan 5. Maka L1-nya kita kalikan. Jadi 5 dikali x kuadrat ditambah x ditambah 1. Nah, tinggal kita operasi. Nah, tadi kan sudah dijelaskan tentang L1-nya. Sekarang kita ke L2 dan L3-nya. Nah, ke L2. Ke L2 itu dengan rumus X dikurangi X1 dikali X dikurangi X3 dibagi X2 dikurangi X1 terus X2 dikurangi X3. Tinggal dimasukkan. Setelah dimasukkan, seperti biasa ini pembilang dan ini penyebut. Kita operasikan satu-satu. Yang pertama itu yang pembilang. Yang pembilang itu X dikurangi 1 dikali X dikurangi 4 itu menghasilkan X kuadrat dikurangi 5X ditambah 4. Nah, kita reduksi modulo 7-nya yang negatif 5. Negatif 5 ditambah 7 itu menghasilkan 2. Maka negatif 5 itu kongruensi 2 di modulo ke-7. Nah, terus jadi pembilangnya itu X kuadrat ditambah tadi negatif 5X menjadi 2. Jadi 2X ditambah 4. Nah, selanjutnya kita ke penyebut. Yang penyebut itu ada 2 dikurangi 1 dikali 2 dikurangi 4. 2 dikurangi 1 itu adalah 1. 2 dikurangi 4 negatif 2. Jadi 1 dikali negatif 2 yaitu negatif 2. Nah, selanjutnya negatif 2 ini kita tambahkan 7. Negatif 2 tambah 7 itu sama dengan 5. Maka negatif 2 itu kongruensi 5 di modulo ke-7. Nah, selanjutnya 5 ini itu kita cari inverse-nya di modulo ke-7. Seperti yang tadi, mencari inverse-nya itu 5 kali berapa yang menghasilkan sisa itu 1 dengan modulo 7. Nah, 5 kali 1. 5 dikali 1 itu 5. Berarti kongruensinya 5 di modulo ke-7. Selanjutnya misalkan 5 dikali 2. 5 dikali 2 itu 10. Berarti kalau di modulo 7 itu kongruensinya 3. Nah, sedangkan 5 dikali 3 itu 15. Nah, kalau 15 kan di modulo ke-7 itu berarti kongruensinya itu 1 gitu ya. Nah, selanjutnya tinggal kita kalikan. Yang tadi 3 dari sini ya, 3 dikali yang ini X kuadrat tambah 2X tambah 4. Kita operasikan menjadi 3X kuadrat ditambah 6X ditambah 12. Nah, 12 ini kita reduksi lagi. 12 kongruensi 5 karena 12 dikurangi 7 itu sama dengan 5 gitu ya. Nah,
maka L2-nya itu 3x kuadrat ditambah 6x ditambah 5. Jadi yang tadi 12 menjadi 5 karena sudah direduksi. Jadi ini L2-nya ya teman-teman di modulo ke-7. Nah, selanjutnya untuk ke L3 juga sama rumusnya seperti biasa, kita masukkan langsung kita operasikan yang pembilang. Yang pembilang X1 dikurangi X dikurangi 1, X dikurangi 1 dikali X dikurangi 2. Nah, kita operasikan menjadi X kuadrat dikurangi 3X ditambah 2. Nah, terus tereduksi modulo 7 yang negatif 3 ini. Negatif 3 ini ditambah 7 itu sama dengan 4. Maka negatif 3 itu kongruensi 4 di modulo ke-7. Maka pembilangnya itu X kuadrat ditambah yang tadinya negatif 3X menjadi 4X ditambah 2. Nah, selanjutnya itu yang penyebut. 4 dikurangi 1, 3. 4 dikurangi 2 yaitu 2. 3 kali 2 yaitu 6. Nah, kita inverskan lagi 6 di modulo ke-7. Nah, 6 kali berapa yang kongruensinya atau sisanya itu 1 di modulo ke-7, yaitu 6 kali 6. 6 kali 6 itu 36 di modulo ke-7 itu 7, 14, 21, 25, 35. Maka sisanya itu 1. Jadi ini betul ya. Jadi ini tuh 6. Nah, L3-nya kita kalikan lagi, ini 6 dikali X kuadrat tambah 4X ditambah 2. Kita operasikan menjadi 6X kuadrat ditambah 24X ditambah 12. Nah, kita kongruensikan lagi yang ini nih, yang 24. 24 di modulo 7 itu 7, 14, 21. Maka ada sisa 3. Nah, yang 12 pun sama. Yang 12 itu 12 dikurangi 7 itu sisanya 5. Jadi kongruensi 12 kongruensi 5 di modulo 7. Nah, L3 itu jadi 6x kuadrat ditambah yang tadinya 24x menjadi 3x ditambah yang tadinya 12 menjadi 5 di modulo ke-7. Nah, kita sudah dapatkan yang tadi L1-nya, kita dapatkan L2-nya, dan selanjutnya kita sudah dapatkan L3. Maka kita tinggal operasikan gitu ya. Nah, kita langsung ke contoh soalnya ya teman-teman. Nah, di sini ada soal di mana 3 titik di finite field dengan modulo 7 dengan titiknya ada 1,3, 2,5, dan ada 4,2. Nah, cari polinomial Px dengan derajat kurang dari sama dengan 2 yang melewati ketiga titik tersebut. Nah, kita lihat di sini ada 3 titik nih teman-teman. Nah, ada 1,3. 1,3 itu kita misalkan menjadi X1, Y1. Sedangkan yang 2,5 kita misalkan menjadi X2, Y2. Dan yang 4,2 itu menjadi X3, Y3. Nah, di soal itu kan sudah diketahui ya titiknya yang tadi 1,3, 2,5, dan 4,2. Nah, terus tadi juga di cara sebelumnya kita sudah mengetahui L1, L2, dan L3. Maka kita akan masukkan semuanya di dalam PX itu 3 kali L1 ditambah 5 kali L2 ditambah 2 kali L3. Kita satu-satu dulu. 3 itu dari X-nya ya kan? Dari Y-nya, karena rumus PX itu Y dikali L1. Nah, 3L1 berarti 3 dikali L1 itu yang sudah tadi didapatkan tadi, yaitu 5x kuadrat tambah 5x tambah 5. Jadi kita operasikan menghasilkan 15x kuadrat tambah 15x tambah 15. Kita reduksi 15-nya di modulo ke-7, 15 itu kongruen 1 di modulo 7. Maka untuk 3L1-nya itu 15-nya itu diganti menjadi 1, jadi x kuadrat tambah x tambah 1. Nah, yang kedua 5 kali L2. Kita langsung operasikan sama. Nah, setelah mendapatkan ini, kalian direduks lagi yang 15 kongruensi 1 di modulo 7, 30 kongruensi 2 di modulo 7, 25 kongruensi 4 di modulo ke-7. Sehingga mendapatkan hasilnya yang tadi 15 jadi 1, terus yang 30 menjadi 2, yang 25 menjadi 4. Yang ketiga juga sama ya. Kita operasikan, terus kita reduk dan menghasilkan 5x kuadrat tambah 6x tambah 3. Nah, ketika sudah menemukan nih si 3L1 tambah 5L2 tambah 2L3 itu,
Ini ya teman-teman, terus kita jumlahkan. Ini kan biasanya tuh 1 ya, tapi tidak tulis. 1 tambah 1 tambah 5 itu 7, 1 tambah 2 tambah 6 itu 9, 1 tambah 4 tambah 3 itu 8. Nah, 7 itu kongruensi 0 di modulo ke-7, 9 itu kongruensi 2 di modulo ke-7, dan 8 itu kongruensi 1 di modulo ke-7. Nah, maka dari itu 0x kuadrat ditambah 2x ditambah 1. Nah, karena ini 0x kuadrat, maka px-nya itu 2x dikurangi 1 ditambah 2x ditambah 1 modulo ke-7. Nah, kita buktikan nih. Px, x-nya itu kita 1. 2 di x-nya jadi 1, 2 dikali 1 ditambah 1 yaitu 3. Kita buktikan bahwa x-nya 1 terus y-nya itu 3. Betul. Yang kedua, P-X-nya itu 2. Berarti 2 kali 2 tambah 1 itu 5. X-nya 2, Y-nya 5. Betul. Dan yang terakhir itu, P-nya itu, X-nya itu ganti menjadi 4. Maka 2 dikali 4 itu 8 ditambah 1 itu 9. Nah, 9 itu kongruensi 2 di modulo ke-7. Maka X-nya itu 4 dan Y-nya itu 2. Betul. Jadi ini tuh terbukti ya teman-teman. Nah, sekian dari pembahasan latihan soal yang pertama. Nah, ada satu pembahasan lagi, namun untuk contoh yang kedua itu kalian bisa kerjakan sendiri agar kalian bisa menilai sejauh mana kemampuan kalian atau sejauh mana pemahaman kalian tentang materi ini gitu ya. Atau bisa kalian diskusikan dengan kami di belakang layar. Ke poin pematerian yang keempat, yaitu Latin Square. Latin Square atau persegi Latin adalah susunan berbentuk tabel persegi berukuran n kali n yang diisi dengan simbol atau angka sebanyak n jenis yang berbeda, di mana setiap simbol hanya muncul satu kali di setiap baris dan satu kali di setiap kolom. Dengan kata lain, dalam setiap baris dan kolom tidak boleh ada angka yang sama. Nah, konsep persegi Latin ini pertama kali diperkenalkan oleh Euler pada tahun 1782. Selanjutnya, saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai permainan Sudoku. Sudoku adalah bentuk khusus dari permainan Latin berukuran 9 kali 9 yang terbagi menjadi 9 blok kecil, yaitu 3 kali 3 dan harus memenuhi 2 syarat. Nah, syarat yang pertama yaitu setiap baris dan kolom mengandung angka 1 sampai 9 tanpa pengulangan, dan syarat yang kedua yaitu setiap blok 3 kali 3 juga mengandung angka 1 sampai 9 tanpa pengulangan. Sudoku dapat dianggap sebagai pengembangan dari konsep persegi Latin dengan aturan tambahan yaitu pembagian ke dalam blok yang berukuran 3 kali 3. Nah, sekarang saya akan menjelaskan mengenai kaitan bidang hingga dengan persegi Latin. Nah, hubungan antara bidang hingga dan persegi Latin muncul karena struktur bidang hingga dapat digunakan untuk membangun atau menghasilkan persegi Latin secara sistematis dan matematis. Jika ada bidang hingga F, Q dengan Q adalah elemen, maka kita dapat membuat Q dikurangi 1 persegi Latin yang berbeda dan saling berhubungan secara khusus. Hal ini dapat dilakukan karena operasi penjumlahan dan perkalian pada bidang hingga menghasilkan nilai-nilai yang memenuhi untuk aturan unik tanpa pengulangan, seperti yang dibutuhkan pada persegi Latin. Nah, rumus umum yang sering digunakan untuk operasi di bidang hingga yaitu rumus yang ada pada layar tersebut. Dengan keterangan rumus, I adalah angka di baris, J adalah angka di kolom, dan Q adalah hitung sisanya. Nah, kalau rumus penjumlahan modulo itu menggunakan rumus yang pertama, yaitu ketika I dan J dijumlahkan. Nah, untuk rumus yang kedua yaitu untuk perkalian modulo, dengan pengertian yang masih sama, yaitu I angka baris dan J angka kolom. Untuk Q adalah modulonya. Nah, sekarang saya akan menjelaskan mengenai langkah dan cara umum membentuk persegi Latin dari bidang hingga. Yang pertama, tentukan terlebih dahulu bidang hingga FQ. Misalkan bidang dengan elemen 0, 1, 2, 3.
012. Nah, yang kedua, lalu definisikan aturan pengisian tabel dengan menggunakan operasi penjumlahan atau perkalian pada bidang hingga tersebut. Secara umum, isi tabel dengan menggunakan rumus yang sebelumnya saya jelaskan, yaitu yang L, I, J sama dengan I tambah J mod Q, atau L, I, J sama dengan I kali J mod Q. Nah, yang ketiga, pastikan aturan bidang hingga berlaku, yakni setiap hasil operasi tetap berada dalam himpunan elemen bidang hingga. Yang keempat, isikan nilai-nilai hasil dari perhitungan tadi ke dalam tabel hingga terbentuk susunan tabel N kali N yang memenuhi syarat persegi Latin. Tidak ada angka yang berulang dalam baris maupun kolom. Nah, sekarang saya akan mencoba untuk mengoperasikan langkah-langkah persegi Latin. Yang pertama kan tadi disuruh nyari dulu F, Q, dengan Q adalah elemen. Nah, saya akan menentukan bahwa elemennya 3. Jadi, F3 sama dengan 0, 1, 2. Nah, saya akan mencoba mengoperasikan terlebih dahulu ke rumus yang modulo penjumlahan. Rumus modulo penjumlahan adalah L, I, J sama dengan I ditambah J mod Q. Dengan I baris, J kolom, dan Q sisa modulo. Kita substitusikan elemen yang telah kita tentukan ke dalam rumus. Kita hitung dulu dari baris 0 atau I0 dan dari kolom 0 atau J0. Kita substitusikan ke dalam rumus L sama dengan 0,0 sama dengan 0 ditambah 0 mod 3 sama dengan 0. Kolom yang kedua yaitu 1, L sama dengan 0,1 sama dengan 0 ditambah 1 mod 3 sama dengan 1. Kolom ketiga yaitu I sama dengan 2, L sama dengan 0,2 sama dengan 0 ditambah 2 mod 3 hasilnya 2. Kita bisa menemukan bahwa hasil dari rumus ini tidak ada angka yang sama. Sekarang kita lanjut ke baris yang kedua, yaitu I sama dengan 1. Pertama kita masukkan dulu ke dalam kolom pertama, yaitu J sama dengan 0. L dalam kurung 1,0 sama dengan 1 ditambah 0 mod 3 sama dengan 1. Kolom yang kedua J sama dengan 1, yaitu L 1,1 sama dengan 1 ditambah 1 mod 3 sama dengan 2. Dan kolom yang terakhir, ketiga, J sama dengan 2. L 1,2 sama dengan 1 ditambah 2 mod 3 sama dengan 0. Kita bisa lihat kembali bahwa hasil dari pengoperasian baris kedua tidak ada angka yang sama. Selanjutnya, kita operasikan di baris yang ketiga.
yaitu I sama dengan 2. Kolom yang pertama, J sama dengan 0, L sama dengan 2,0 sama dengan 2 ditambah 0 mod 3 sama dengan 2. Kolom yang kedua, J sama dengan 1, L sama dengan 2,1 sama dengan 2 ditambah 1 mod 3 sama dengan 0. Kolom yang ketiga, yaitu J sama dengan 2, L sama dengan 2,2 sama dengan 2 tambah 2 mod 3 sama dengan 1. Ini juga tidak ada baris yang sama. Sekarang kita bentuk tabelkan hasil-hasil dari angka yang tadi. Nah, setelah dimasukkan ke dalam tabel, hasilnya tidak ada angka di baris yang sama dan juga tidak ada angka yang sama di kolom yang sama. Nah, sekarang selanjutnya saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai cara medan hingga membantu membangun Sudoku, yaitu dengan struktur dari GF9 atau GF 3x3 karena 9 sama dengan 3 kuadrat. Kita bisa menggambarkan setiap sel Sudoku sebagai pasangan koordinator dari F3x3. Contohnya koordinator baris yaitu A, B, dan koordinator kolom C, D. Kemudian isi sel dengan nilai sama dengan A kali C tambah B kali D mod 3. Nah, kan tadi sudah dijelaskan bahwa Sudoku itu memiliki 9 pasangan, yaitu terdiri dari 9 pasangan yang terdiri dari JF 3x3 atau JF 9 sama dengan 3 kuadrat. Nah, jadi kita tentukan dulu pasangannya, bahwa pasangan baris sama dengan A, B, dan pasangan kolom sama dengan C, D. Nah, semuanya kita hitung masukkan ke dalam mod 3. Nah, sekarang saya akan mencoba mengerjakan contoh soal yang terdiri dari elemen F3-nya, yaitu 0, 1, dan 2. Sekarang kita tentukan koordinat kolom dan baris. Kita tentukan dulu koordinator baris. Nah, koordinat baris itu kan tadi ada 9 pasangan ya. Kita urutkan dulu koordinat baris. A, B. Ini 9 pasangan ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, kita masukkan pasangan yang telah dimasukkan ke dalam rumus LIJ. Tadi kan di soal yang awal kita telah menemukan ya, jadi sekarang kita tinggal masukkan. Yang pertama yaitu 0, 0, yang kedua 0, 1, yang ketiga 0, 2. Terus selanjutnya 1, 0, 1, 1, 1, 2. Selanjutnya 2, 0, 2, 1, 2, 2. Sekarang sudah terdapat 9 pasangan kan? Nah, sekarang kita lanjut ke koordinator kolom. Koordinator kolom yaitu C, D. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, habis itu kita masukkan pasangan yang telah ditentukan ke dalam rumus I sama J tadi.
yaitu 00, 01, 02, 10, 11, 12, 20, 21, 22. Sekarang kita masuk ke rumus pengisian sel Sudoku, yaitu nilai sama dengan A dikali C ditambah B dikali D, mod 3. Sekarang kita masukkan sesuai urutan pasangan tadi ke dalam rumus yang ini. Sekarang kita mulai dari pasangan pertama, yaitu A-nya 0, dikali C-nya 0, ditambah B-nya 0, dan dikali D-nya 0, sama dengan 0. Mod 3 sama dengan 0. Kita lanjut ke pasangan-pasangan selanjutnya dan dihitung disubstitusi ke rumus yang ini. Hasil dari pasangan yang sudah dihitung adalah ini. Kita ambil dari ininya saja. Sekarang kita urutkan sesuai baris dan kolom. Sekarang kita lanjutkan ke pembarisannya. Yang pertama kita bariskan dulu baris yang pertama. Baris pertama didapat 0, 1, 2. Baris kedua yaitu didapat 1, 2, 0. Dan baris ketiga yaitu didapat 2, 0, 1. Nah, dari sini saja kita sudah melihat kan tidak ada yang sama. Sekarang kita lanjut ke baris dan kolom selanjutnya hingga berurutan ke kolom yang 9. Baik, sekian pemaparan materi dari kelompok kami cukupkan sekian dan mohon maaf apabila banyak kekurangannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.